Pemetaan dan pemanfaatan lahan tambang batu kapur Gunung Sadeng, Buger, Kabupaten Jember tidak kunjung selesai. Pasca pencabutan hak pengelolaan lahan atau HPL oleh Pemkab Jember, pemanfaatan dan proses pengajuan perizinan usaha operasional menjadi semakin rumit. Rumitnya penataan lahan seluas 190 hektar itu karena Pemkab Jember hanya akan memberikan izin pengelolaan kepada badan usaha tambang masing-masing 5 hektar. Sementara di lahan itu sudah terdapat pengusaha yang sudah mengantongi perizinan tambang sebelum lahan tersebut menjadi aset Pemkab Jember dengan luasan berbeda. Diketahui lahan tambang itu dicatat menjadi aset Pemda sejak tahun 2014 dengan bukti sertifikat hak pakai atau SHP pada tahun 2014. Sejak terbitnya sertifikat hak pakai itu, Pemkab Jember tidak pernah berinisiatif membuat badan usaha milik daerah atau BUMD untuk mengelola tambang batu kapur, tetapi hanya dilakukan oleh badan usaha swasta. Namun sejak awal tahun 2022, Pemkab Jember berusaha melakukan pengaturan dan menguasai lahan Gunung Sadeng dengan mencabut HPL yang pernah diberikan kepada pengusaha tambang. Untuk dapat melakukan aktivitas penambangan kembali, Pemkab Jember membuka kerjasama kemitraan dan mewajibkan pengusaha untuk memberikan kontribusi sebesar Rp39.500 setiap ton. Dan itu belum termasuk pajak tambang. Sedangkan ketentuan harga jual yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebesar Rp39.000 per ton. Lantas dari mana para pengusaha tambang telah mendapatkan keuntungan? Sebagaimana dibenarkan oleh Kadis Perindak Jember Bambang Saputro saat dikonfirmasi media ini. Ya, jadi gini, kami dari Disperindak mendapat tugas dari Pak Bupati dan Pak Sekda untuk membantu terkait dengan penata kelolaan Gunung Sadeng, di mana kita ketahui bersama bahwasanya Gunung Sadeng yang luasnya 190 hektar lebih yang masuk di wilayah Kecamatan Buger itu merupakan aset milik Pemkab Jember. Terus kemudian pada tahun ini Bapak Bupati Pemkab Jember membuat kebijakan bahwasanya setiap perusahaan yang mengelola Gunung Sadeng diminta untuk memberikan kontribusi kepada Pemkab Jember di samping pajak mineral yang secara rutin telah dibayarkan oleh perusahaan yang menambang di Gunung Sadeng sebesar 5%. Sebenarnya konsep kebijakan kontribusi yang diberikan perusahaan kepada Pemkab Jember ini sebenarnya sudah ada di dalam Perbub tahun 2014, di mana Perbub tahun 2014 waktu itu juga mengatur bahwasanya setiap perusahaan yang menambang di Gunung Sadeng sebagai aset milik Pemkab Jember di samping membayar pajak 5% juga diminta untuk membayar sewa lahan dan juga dimungkinkan bisa untuk memberikan kontribusi kepada Pemkab Jember. Nah, sekarang ini oleh Pemkab Jember ditegakkan aturan tersebut. Nah, sekarang masih dalam proses penata kelolaan perusahaan-perusahaan yang akan mengelola lahan di Gunung Sadeng. Terakhir dari Bapak Bupati minta kepada perusahaan-perusahaan yang akan berminat mengelola Gunung Sadeng untuk menambang batu gamping diminta untuk melakukan appraisal sendiri-sendiri, menggandeng KJPP untuk nanti selanjutnya hasil dari appraisal oleh perusahaan dengan KJPP-nya sendiri-sendiri tersebut nanti disampaikan kepada Pemkab Jember nilai kontribusi yang layak yang diberikan oleh perusahaan kepada Pemkab Jember itu berapa, nanti akan dikaji lebih mendalam dari tim dari Pemkab Jember. Diketahui saat ini penambang di lahan Pemkab Jember yang memiliki izin usaha produksi hanya 3 badan usaha. Sedangkan penopang pajak tambang terbesar didapat PT Imasco Pasifik sebagai penyedia bahan baku pembuatan semen oleh PT Imasco Asiatik mencapai 3,3 miliar.
Adapun target pendapatan pajak dari sektor tambang Gunung Sadeng sebesar 400 miliar per tahun. Estimasi pendapatan sebesar itu mustahil bisa tercapai karena dari puluhan PT dan CV penambang izin operasionalnya sudah kadaluarsa. Dan diperkirakan pengurusan izin baru melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM akan memakan waktu lama karena harus membuat koordinat baru serta pengurusan kelengkapan dokumen lainnya. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sulam Expos Update melaporkan.